Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jejak sejarah tokoh Islam di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitria Jasmine. Saya Naila Batishendriani. Saya Salma Khairunisa. Saya Aulia Messi. Saya Fadila Intan Raihana. Saya Faza Syafira Khairunisa. Kami akan membahas dua tokoh penyebar dakwah Islam di Indonesia. Satu, ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dua, ada Syekh Hasyim Asy'ari. Pertama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Desa Lokabang pada 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Sejak kecil, beliau dikenal berbakat dalam seni lukis dan kaligrafi. Pada usia 7 tahun, ia diangkat sebagai anak oleh Tamidullah karena kekaguman sang sultan terhadap bakatnya. Ketika dewasa, Syekh Muhammad Arsyad merantau ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Selama sekitar 35 tahun, beliau belajar kepada para ulama besar, di antaranya Syekh Athaillah Al-Misri dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman. Dari gurunya tersebut, beliau memperoleh ijazah sebagai Khalifah Trekat Samaniyah. Ia termasuk dalam kelompok ulama Nusantara yang dikenal sebagai Empat Serangkai dari Tanah Jawi. Pada tahun 1186 Hijriah atau 1772 Masehi, beliau kembali ke tanah air dan singgah di Betawi. Di sana, beliau membetulkan arah kiblat beberapa masjid, seperti Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Peristiwa ini dikenal dengan prasasti tulisan Arab Melayu atau Jawi. Setibanya di Martapura, beliau disambut Sultan Samjidillah dan diberi gelar Matahari Agama, karena perannya dalam menyebarkan ilmu agama Islam. Sejak itu, beliau aktif mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, termasuk kepada Sultan, sehingga kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar semakin berkembang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah atau 1812 Masehi, dalam usia 102 tahun dan dimakamkan di Desa Kalampayan. Beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Yang kedua, Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pimpinan pesantren keras di Jombang, dan ibunya bernama Halimah. Beliau memiliki keturunan bangsawan dan ulama, termasuk keturunan Raja Majapahit, Brawijaya putranya Wahid Hasyim, pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sedangkan cucunya Abdurrahman Wahid Gus Dur menjadi Presiden Indonesia yang keempat. Sejak kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar ilmu agama dari ayah dan kakeknya. Pada usia 15 tahun, beliau menimba ilmu di berbagai pesantren di Jawa, seperti di Probolinggo, Bangkalan, Tuban, dan Sidoarjo. Tahun 1892, beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah dan berguru kepada ulama besar, terutama Syekh Mahfudz At-Tarmasi, seorang ahli hadis terkemuka. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal luas sebagai ulama ahli hadis dan mendapat ijazah untuk mengajarkan kitab Sahih Bukhari. Pada tahun 1899, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang kemudian menjadi salah satu pesantren terbesar dan terpenting di Jawa. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai wadah kebangkitan ulama. Beliau wafat pada 25 Juli 1947, 7 Ramadan 1366 Hijriah, dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Thank you for watching.